Video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu komen yang masuk, komen yang ini. Jadi intinya itu perbedaan antara GAD dan anxiety biasa. Jadi GAD itu Generalized Anxiety Disorder dan anxiety biasa. Pertama kali gue denger ini kayak ini sebenarnya apa sih gitu. Yang dalam benak gue itu pertama itu gue pikir kepribadian yang baru lagi, kayak introvert dan extrovert pada umumnya gitu ya. Tapi setelah gue baca-baca, terus gue tonton videonya sana sini, gue pelajari dulu, gue ucapin terima kasih dulu nih buat yang udah nanya. Karena dari pertanyaan itu gue jadi bisa belajar lagi dan bisa sharing ya buat teman-teman semua. Jadi ternyata anxiety itu adalah rasa cemas. Rasa cemas itu sebenarnya terbilang normal ya kalau masih bisa kita kendalikan, dan rasa cemas itu bisa hilang setelah faktor pemicu masalahnya hilang atau sudah teratasi. Nah, setiap orang itu juga pasti pernah mengalami rasa cemas ya. Rasa cemas itu biasanya muncul kalau dalam situasi yang belum pernah kita lakukan, dalam situasi yang baru, pokoknya situasi-situasi yang sama sekali belum pernah kita alami sebelumnya. Contoh, pindah sekolah, pindah kerjaan, harus berbicara di depan umum, presentasi. Nah, yang sangat wajar atau yang sering kita alami dulu waktu sekolah itu adalah rasa cemas kita waktu kita mau presentasi. Pasti kita kayak ngerasa gugup, ngerasa tremor, gemeter gitu, atau sesak napas atau deg-degan, itu udah pasti ya. Nah, salah satu rasa cemas yang pernah gue alamin itu, yang selalu gue inget nih sampai sekarang, itu yang bener-bener bikin gue kayak gemeter, deg-degan, itu waktu gue orasi pemilihan ketua OSIS. Nah, itu waktu itu gue berdiri di satu panggung di mimbar gitu ya, pas upacara bendera itu ditonton 3 angkatan, ditambah dengan guru dan karyawan tata usaha di sekolah. Nah, itu kita diri satu gitu ditontonin banyak orang tuh, padahal udah megang teks, tapi tuh gemeteran itu sampai tangan tuh sampai nggak bisa kita kendaliin gitu loh, gemeteran. Nah, tapi setelah itu jalan, rasa cemas yang gue alamin itu ya udah gitu, hilang gitu, ya udah kayak langsung plong gitu. Nah, itu adalah salah satu rasa cemas yang atau anxiety yang wajar, karena ada faktor pemicunya. Faktor pemicunya apa tuh? Kita orasi di depan. Nah, itu faktor pemicunya, kita gemeter kan, rasa cemas itu muncul, tapi setelah kita selesai, ya udah kita kayak biasa lagi. Nah, itu adalah salah satu rasa cemas yang masih terbilang normal. Nah, sebenarnya rasa cemas atau anxiety itu nggak selalu buruk ya. Kalau kita berpikiran positif, rasa cemas itu sebenarnya bisa jadi motivasi kita nih. Jadi sebagai contoh kalau misalkan besok kita mau ada ujian, atau misalkan besok kita mau ada wawancara kerja, pastinya hari ini kita cemas banget dan gugup, terus kita khawatir banget nih apa yang akan terjadi besok kan. Nah, dengan rasa cemas itu kita jadi bisa belajar, kita jadi bisa persiapin diri untuk menghadapi esok hari. Nah, tapi yang perlu diwaspadai itu adalah ketika rasa cemas itu tetap muncul setelah faktor pemicunya itu sudah terselesaikan atau sudah terlewati, atau bahkan rasa cemas itu muncul ketika lu lagi nggak ngapa-ngapain nih, nggak ada faktor apa-apa, tapi rasa cemas itu selalu muncul sehingga bisa mengganggu aktivitas lu dalam hal apapun ya. Jadi patut dicurigai kalau itu adalah sebab dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Masalahnya adalah gangguan kecemasan ini tuh masing-masing orang itu beda-beda ya. Jadi tergantung gangguan kecemasan yang dideritanya. Nah, makanya anxiety yang muncul itu masih terbilang normal atau udah masuk dalam gangguan mental, itu perlu dikonsultasikan atau perlu ditanyakan oleh psikolog atau psikiater. Jadi nggak bisa kita menduga-duga, dan nggak bisa kita baca ini terus wah ternyata gue menderita gangguan mental, itu nggak bisa. Jadi benar-benar harus kita tanyakan ya kepada yang lebih ahli, yaitu psikolog atau psikiater. Jadi jangan melakukan diagnosa secara mandiri. Nah, orang-orang yang menderita gangguan kecemasan umum atau GAD itu biasanya merasa cemas atau kekhawatiran secara berlebihan kepada hal-hal yang mungkin dianggap simple ya buat kita. Jadi mulai dari hal-hal misalkan pekerjaan, kesehatan, bahkan kepada hal-hal yang sederhana, misalkan berinteraksi dengan orang lain. Nah, anxiety yang muncul atas gangguan kecemasan umum ini biasanya dirasain oleh penderitanya itu setiap hari. Bahkan dalam jangka panjang nih, misalkan dalam 6 bulan lebih,
itu mereka masih merasakan hal-hal seperti itu. Akibatnya penderita bakalan kesulitan ya untuk menjalani hari-harinya dan pekerjaan-pekerjaannya yang harus mereka lakukan setiap hari. Nah, buat teman-teman yang merasa mengidap gangguan ini atau yang udah tahu kalau teman-teman punya gangguan mental ini, gue merasa bersimpati karena ya gue tahu yang lu rasain itu sangat nggak enak gitu loh. Jadi selalu diliputi rasa kecemasan setiap harinya. Pasti itu rasanya nggak enak banget sih. Nah, selain munculnya rasa cemas, biasanya penderita gangguan kecemasan umum ini juga merasakan cepat lemas, terus tegang, mual, pusing, bahkan sakit kepala dan sesak di dada tuh secara tiba-tiba ya. Jadi mereka sulit berkonsentrasi dan bahkan ada juga yang sampai dia itu susah untuk tidur atau insomnia. Kalau faktor penyebab gangguan kecemasan umum ini biasanya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu psikologi, biologi, dan sosial. Nah, kalau faktor biologi itu biasanya bersifat bawaan atau keturunan. Kalau lu punya keluarga yang punya riwayat gangguan kecemasan, maka biasanya lu juga jadi lebih rentan nih untuk mengalami gangguan kecemasan itu. Nah, kalau psikologi biasanya berasal dari tipe kepribadian atau pola asuh. Misalkan lu punya kepribadian yang perfeksionis nih, atau pola asuh lu pernah diasuh sama orang yang pencemas, maka itu juga bisa jadi mungkin menimbulkan gangguan kecemasan. Nah, kalau yang faktor sosial itu biasanya datangnya dari lingkungan yang kurang nyaman atau lingkungan pertemanan yang kurang menyenangkan. Biasanya juga kalau misalkan penderita gangguan kecemasan itu, mereka itu terlalu takut untuk dinilai orang, makanya dia selalu merasa cemas karena mereka itu berpikir kalau misalkan akan dinilai buruk oleh orang-orang atau oleh lingkungannya. Itu juga sebagai salah satu faktor sih penyebab gangguan kecemasan itu. Nah, untuk meredakan atau menghilangkan rasa cemas atau minimal mengurangi intensitas gangguan kecemasan itu, lo bisa ngelakuin hal-hal berikut ini nih. Yang pertama, coba cukupkan waktu untuk istirahat atau untuk tidur. Terus juga kurangi minuman-minuman yang berkafein atau beralkohol, mengurangi rasa stres dengan cara meditasi atau yoga, dan mungkin jangan terlalu memikirkan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu lu pikirin juga sih. Yang terakhir, bisa mencoba curhat dengan teman dekat atau teman yang sefrekuensi lah, yang bisa mengerti diri lo apa adanya. Nah, kalau cara-cara tadi udah lo lakuin, terus faktor pemicunya juga udah hilang, tapi kecemasan itu masih ada, sebaiknya buru-buru datang ke psikiater untuk cari tahu sebab atau gangguan kecemasan apa yang sedang lo alamin. Nanti psikiater akan melakukan tes psikologis. Nah, apabila hasil tes psikiater tadi membuktikan bahwa lo mengidap atau mengalami gangguan kecemasan atau gangguan anxiety tadi, nanti psikiater itu bakalan mengatasi anxiety yang lo alami tadi dengan psikoterapi, dengan konseling, bahkan memberikan obat-obat penenang apabila itu dibutuhkan. Nah, itu tadi sedikit tentang anxiety dan GAD yang baru gue tahu juga dan baru gue pelajari. Mudah-mudahan kita bisa dapat pembelajarannya. Terima kasih juga yang udah nanya dan komentar, karena dari situ gue juga jadi tambah wawasan juga nih. Mungkin itu aja. Sekali lagi, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa cuci tangan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekian video dari gue. Kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.